Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji 5 Januari 2021. Hari biasa sesudah penampakan. Marilah kita berdoa dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, Putramu yang tunggal telah tampak sebagai manusia, dan kami mengakuinya sebagai seorang di antara kami. Semoga hidup kami pun diselaraskan dengan hidupnya. Sedialah Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama-Mu. Bila Injil Yesus Kristus menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Begitu banyak orang mengikuti Yesus. Ketika Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ketika hari mulai malam, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa dan kampung-kampung sekitar ini. Tapi Yesus menjawab, kamulah yang harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami pergi membeli roti hanya dengan 200 dinar dan memberi mereka makan? Tetapi Yesus berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus menyuruh orang-orang itu supaya semuanya duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak itu. Begitu juga ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka semua. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 batu penuh, belum termasuk sisa-sisa ikan yang ikut makan. Itu ada 5 roti, 5.000 orang laki-laki. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku terkasih, pada masa Covid ini kita berubah. Sulit mendapatkan pekerjaan, sulit mendapatkan uang. Bagi mereka yang punya tabungan, juga mereka makan tabungan, mantap makan tabungan. Nah, bagaimana mereka yang tidak punya uang dan tabungan? Perlu merefleksi diri. Kenapa? Tuhan memberikan kepada kita kesempatan yang satu dan sama. Ada yang rajin, ada yang malas. Ada tinggal menunggu, membalikkan tangan, meminta-minta. Meminta itu berbagai macam cara. Ada yang meminta dari pinggir jalan. Ada yang meminta dengan cara menjual anaknya dan tidak mau bekerja dengan baik. Ada juga berfoya-foya sehingga berapapun gaji yang didapatkan tidak cukup. Itu namanya juga meminta-minta, membuat masalah. Lalu sekarang kepalanya pusing 7 keliling karena apa? Tidak bisa membuat manajemen yang baik, lalu mengandalkan banyak orang. Ini kesulitan pada masa COVID. Lain halnya dengan para murid, orang-orang yang ada di sekitar Yesus yang diuraikan dalam Injil pada hari ini. Mereka duduk mendengarkan sabda Yesus. Sampai mereka boleh katakan memberikan waktu hanya untuk mendapatkan informasi-informasi, ajaran-ajaran, nasihat-nasihat dari Yesus. Sehingga mereka lapar pun mereka lupa. Maka itu Yesus
minta kepada para muridnya untuk mereka memberi makan. Ini berbeda dengan gaya hidup kita yang tinggal membalikan tangan, minta-minta, malas, dan berfoya-foya, tidak bisa memegang uang. Dan Yesus juga menekankan kepada para murid, kamu yang kamu harus beri makan. Mereka kata, aduh, kamu berdiri, tak bisa dengan 200.000 saja. Orang ribuan. Bilang mereka usaha, ada 5 roti, 2 ikan, ini usaha. Kita kadang-kadang tidak berusaha, duduk saja, menanti, menunggu, membuang waktu. Bahkan menggunakan ponsel sekarang ini dengan buang-buang. Itu kan uang sebetulnya. Kalau kita sudah tidak punya uang, coba juga hemat dengan ponselnya. Yesus memberi kesempatan kepada mereka untuk melihat bagaimana kasih sayang Tuhan Yesus kepada mereka dan mengubah 5 roti 2 ikan menjadi sejumlah yang mereka perlukan, kenyang. Demikian pula kita di sini sebetulnya. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih punya tangan, kita punya otak juga bisa dipakai, pakai akal bagaimana caranya mencari nafkah. Asal penting halal, jangan mencuri, jangan menipu. Mentalitas kita diubah. Karena itu COVID-19 itu sebetulnya mengajarkan kepada kita untuk hidup hemat, berpikir kreatif dan inovatif. Percaya bahwa Tuhan tidak tidur membantu orang-orang yang mau bekerja. Bagi yang malas bekerja tidak diberi tugas apa-apa sama Tuhan. Karena apa? Hidupnya menjadi benar. Janganlah kita menjadi benar. Mari kita bersama dengan Yesus mengubah cara pikir dan cara pandang kita dalam mengisi hidup kita ini dengan bijaksana. Diberikan tugas oleh Tuhan, tugas mulia, memelihara anak-anak, bekerja dengan sungguh. Pakai akal sehat, bukan malas, bukan mendagang anak-anaknya untuk dapat belas kasihan. Dan mari bangkit. Pasti bisa kalau kita ada kemauan di sana. Sebagaimana Yesus melihat, bagaimana para murid mencari. Ya, jangan dipikir seperti dalam Injil 5 roti 2 ikan. Dia bertanya siapa yang punya makanan. Biarpun sedikit, siapa yang punya. Berusaha, dan usaha itulah yang kemudian dapat 5 roti 2 ikan. Akibatnya apa? Orang bisa begitu banyak makan. Pekerjaan yang kita kerjakan tanpa kita sadari, kalau kita bekerja dengan seluruh hati kita, akan tumbuh dan berkembang. Dan kita tidak pernah akan kelaparan. Tetapi kalau kita hanya duduk saja, bermalas-malasan, doa juga tidak, kerja juga tidak, hanya tinggal tunggu jam makan, ya habis hidup kita. Mari saudara kita bangkit, menjadi orang yang bijaksana, orang yang sadar bahwa Tuhan berikan kepada kita nafas, Tuhan masih memberi kepada kita kesehatan, Tuhan masih memberi kepada kita kesempatan. Mari kita mengolah hari demi hari di dalam Dia sehingga hasilnya luar biasa. Selamat melaksanakan tugas mulia. Tuhan senantiasa memberkati. Mari kita berdoa. Allah, Putramu yang tunggal telah nampak sebagai manusia dan mengakuinya sebagai seorang di antara kami yang juga bekerja keras, berdoa, mengajar dengan sungguh-sungguh, bahkan menyembuhkan semua orang. Semoga hidup kami pun disesuaikan dengan hidupnya. Berani berkata yang benar, berbuat yang tulus, melaksanakan dengan seluruh jiwa raga kami. Sebab dialah yang ada di antara kami kini dan sepanjang masa. Amin.